Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita menginginkan sesuatu yang penuh di dalam kehidupan kita. Ada keinginan untuk mendapatkan keutuhan di dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Sehingga ketika ada yang kurang, misalnya di dalam sebuah bejana yang isinya belum sampai kepada ujungnya, kita mengatakan masih kurang. Sehingga untuk menjadi penuh masih dibutuhkan tambahan cairan tertentu yang bisa dimasukkan ke dalam bejana itu. Dan bagaimanakah ketika kita kemudian berbicara tentang diri kita sebagai orang percaya? Apakah kita sudah mengalami kepenuhan akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita membutuhkan pemahaman yang baru untuk memahami sebenarnya kehidupan yang penuh sebagai orang percaya itu adalah kehidupan yang seperti apakah yang sebenarnya diharapkan di dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menyampaikan sebuah pemahaman yang luar biasa yang ditunjukkan bagaimana Rasul Paulus menggambarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepenuhan akan Allah yang mewujud secara jasmani dalam kehidupan ini. Kolose 2 ayat 9 dan ke-10 mengatakan demikian. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi di dalam 2 ayat ini Rasul Paulus mau memberikan gambaran yang dahsyat tentang bagaimana Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini, maha sempurna, menjadikan dirinya bisa dikenali secara jasmaniah dalam kehidupan manusia. Secara fisik bisa dilihat, dan itu mewujud di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Sehingga Rasul Paulus mengatakan dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah yang kita sembah itu kemudian hadir sepenuhnya ke dalam keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian kemudian kita bisa melihat Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang menarik, bukan hanya itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, dia menambahkan bahwa kita semua orang percaya juga mengalami kepenuhan di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ada bagian yang kemudian diberikan kepada orang percaya, bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus yang adalah kepenuhan Allah itu, maka orang itu pun juga akan menjadi penuh di dalam pemahaman akan kasih karunia Tuhan. Dan memang kemudian yang seringkali menjadi pertanyaan, mengapa kalau memang kepenuhan Allah itu dihadirkan di dalam diri kita, kita sering kurang merasakannya. Dan ketika kemudian kita kalau mau menggali lebih dalam kepada diri kita, seringkali dosa-dosa kita lah yang membuat kita terhalang untuk merasakan kepenuhan di dalam Kristus itu. Dan di sini kemudian kita didorong untuk melihat kemahakuasaan Kristus. Rasul Paulus mengatakan Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kalau kita mau mengandalkan kuasa Tuhan, sebenarnya kuasa Kristus itu akan mampu mengalahkan kuasa apapun di dunia ini.
Dia melampaui semua kuasa. Dan kalau itu yang kemudian kita andalkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita pun akan mengalami kepenuhan itu. Dan kalau itu yang kemudian menjadi kesediaan kita berproses supaya kita bisa merasakan kepenuhan di dalam Tuhan, disitulah kita akan dibentuk sedemikian rupa sampai pada akhirnya kita mengalami kepenuhan itu. Tentu ini akan menjadi bagian dari proses panjang perjalanan kehidupan kita. Mari kita secara bertahap membuka diri, mengizinkan kuasa Tuhan bekerja secara leluasa dalam hidup kita. Dengan demikian, maka kita akan semakin merasakan bahwa diri kita dipenuhi oleh berkat Tuhan itu. Mungkin saudara-saudara pernah melihat ilustrasi bagaimana sebuah bejana yang transparan sehingga ketika di dalamnya diisi sesuatu yang keruh, yang kotor, akan diubah menjadi sesuatu yang jernih, sesuatu yang kemudian merupakan hal yang baru yang mengatasi kekotoran itu. Maka seringkali kemudian ditunjukkan bahwa bejana itu diisi oleh air yang jernih, terus menerus diisi sampai yang kotor itu kemudian tumpah keluar, meluap keluar, dan yang masuk di dalam bejana itu akhirnya yang jernih, yang kemudian memenuhi bejana itu sehingga kekotoran itu hilang dan yang ada hanya kejernihan semata. Itulah yang sebenarnya didorongkan kepada kita, supaya kita membuka diri, supaya kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, karunia-karunia Tuhan dialirkan di dalam diri kita, mengisi bejana hidup kita yang kotor karena kita masih melakukan banyak hal-hal yang jahat dalam hidup kita, hal-hal yang merupakan dosa dalam hidup kita, dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, pemulihan yang datang dari Tuhan yang akan memurnikan kita, membuat bejana kita menjadi jernih dan penuh di dalam Dia. Dan rasanya itu yang menjadi tantangan dalam hidup beriman kita. Kita memiliki Kristus yang luar biasa, yang kuasanya melampaui semua pemerintah dan penguasa. Dia akan mampu mengubahkan, menggantikan kekotoran dalam hidup kita menjadi hidup yang jernih dan diubahkan di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita mengalami di dalam kepenuhan akan Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berproses sedemikian rupa sehingga kita mengalami kepenuhan itu dalam hidup kita. Amin.